and the title is Two Beasts of Revelation 13. Judul khotbah pada sabat ini adalah Dua Binatang di dalam Wahyu 13. But before we begin, let us bow our heads for a word of prayer. Sebelum kita mulai, mari kita tunduk kepala dan berdoa. Our Father in heaven, Bapa kami yang di surga, as we look into your word, into prophecy, we ask that your Holy Spirit may guide. sebagaimana kami akan memulai khotbah dan melihat pekabaran nubuatan Tuhan, biarlah Roh Kristus menuntun kami. We pray that the message today may help us to get excited for Jesus' soon coming. Biarlah permintaan kami, permohonan kami dengan mendengarkan pekabaran sabat ini, kami sangat bersuka cita untuk menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. And to help someone understand maybe a little bit more of the very clear prophecies that you have given to us. Dan memahami dan membawa kami pemahaman yang lebih jelas mengenai nubuatan yang akan terjadi saat ini. So we ask this in Jesus' name. Amen. Kami bawa doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Okay, so the question is, who is the beast and what is its mark? Jadi pertanyaannya sekarang adalah, siapa binatang itu dan apa tandanya? Today you see a lot of things online, mark of the beast 666, you know. Ya, kita tahu banyak di online juga siapa itu binatang itu dengan tanda 666. We see the Republican Party in the US, for example, pushing more religious church and state union. Kita lihat bagaimana Partai Republik di Amerika mendesak untuk penggabungan agama dan negara. And so there's a lot of videos online with people who support the Republican Party speaking about the mark of the beast. Dan banyak orang-orang yang mendukung Partai Republik untuk mendukung bagaimana membicarakan tanda binatang ini. And in a lot of people's minds, the mark of the beast is anything evil. Dan banyak dalam pemikiran orang bahwa tanda binatang ini adalah jahat, setan. The LGBTQ movement, homosexuality, you know, liberalism, they say that is the mark of the beast. Ya, seperti contoh-contoh banyak gerakan LGBTQ, kemudian hal-hal lainnya. Ini yang banyak orang menandakan, oh inilah tanda binatang itu. So we have to go away from that and encourage people to be more religious. Jadi kita harus menghindari hal ini dan kita mendorong, menasihatkan orang untuk lebih beragama. And so let us see what the Bible says about the mark of the beast and who the beast is. Jadi kita akan lihat bagaimana siapa binatang itu dan apa tandanya. So let us read Revelation chapter 13 verses 1 to 3. You can read it there, brother, please. Oke, kita akan baca di dalam Wahyu 13 ayat 1 sampai 3. Ini ayat yang biasa dan sering kita dengar ya. Lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut, bertanduk 10 dan berkepala 7. Di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota, dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Binatang yang kulihat itu serupa dengan macan tutul, dan kakinya seperti kaki beruang, dan mulutnya seperti mulut singa. Dan naga itu memberikan kepadanya kekuatannya, dan tahtanya, dan kekuasaannya yang besar. Maka tampaklah kepadaku satu dari kepala-kepalanya seperti kena luka yang membahayakan hidupnya, tetapi luka yang membahayakan hidupnya itu sembuh. Seluruh dunia heran, lalu mengikut binatang itu. Thank you, brother. So we see in Revelation chapter 13 a beast coming out of the sea. Jadi kita lihat di dalam Wahyu 13 bahwa binatang itu keluar dari laut.
And it is a beast that is a combination of leopard and bear and lion. Jadi binatang itu kombinasi daripada macan tutul, beruang, dan singa. And so it's, if you don't know what the Bible is talking about, it can be very confusing. Jadi kita akan sangat bingung apa yang disebutkan di Alkitab ini akan membingungkan kita. So the first beast, we see that it is powerful and it gets its power from a dragon, Satan. Dan binatang-binatang ini mendapatkan kekuasaan atau kuasa dari setan. And one of its heads is wounded unto death. Dan salah satu kepalanya ada luka yang membahayakan hidupnya, karena luka yang membahayakan hidupnya. And it would be healed. Dan anehnya, luka itu sembuh. Okay, so let us see what water symbolizes. Mari kita lihat apa yang dilambangkan dari laut. Apa yang dilambangkan dari laut di dalam Wahyu itu. So Revelation 17:15 tells us that water symbolize people, multitudes, and nations. Jadi dalam Wahyu 17:15 adalah bangsa, bangsa, rakyat, dan kaum dan bahasa. So this beast is coming up where there's a lot of people. Jadi binatang ini muncul dari bangsa-bangsa. Now the body of this beast is of a leopard, bear, and lion. For that, we need to go to Daniel to help us to understand who this is. Jadi binatang ini badannya macan tutul, kakinya beruang, kepalanya singa, dan memiliki 10 tanduk, maka kita akan merujuk kepada Daniel untuk memahaminya. So in Daniel 7:2 and 3, we see that beasts are coming out of the sea. Jadi di dalam Daniel 7 ayat 2 dan 3, binatang ini keluar dari laut, dari dalam bangsa-bangsa itu. Each one is different than the other one. Binatang yang satu berbeda dengan binatang yang lain. Now, the four beasts, so we saw that the beast comes out of the water, a populated area. But what is a beast in prophecy? Daniel 7:17 tells us there are 4 kings or kingdoms. Ya, di dalam Daniel 7 ayat 17 mengenai 4 binatang yang telah disebutkan sebelumnya, di situ disebutkan bahwa 4 binatang itu adalah 4 raja atau 4 kerajaan. Okay. So when the Bible in Daniel 7:17, it's clarifying now that the great beasts are 4 king or kingdoms that shall arise out of the earth. Jadi di dalam Daniel 7 ayat 17 disebutkan bahwa binatang-binatang besar yang keluar dari dalam bumi, dan itu adalah kerajaan-kerajaan, bahwa itulah kerajaan-kerajaan yang muncul dari bumi. And what part of the earth? The prophecy earlier told us a place with a lot of people. Jadi apa yang telah dinubuatkan sebelumnya bahwa ini adalah terlibat mengenai kerajaan dan masyarakat atau bangsa-bangsa. So these 4 beasts are 4 kingdoms, be different from one another, and they are sequential. So one comes the other, then the other. Jadi binatang ini, kerajaan ini akan saling berganti satu sama lain. And if we remember Daniel chapter 2, the great image, there are also 4 metals which represent the same kingdoms. Bila kita lihat juga di Daniel 2, maka itu akan merujuk kepada 4 metal, tanda metal yang berbeda. So Revelation 13 talks about this beast that comes out, and it's a combination of all of the other beasts. Jadi Wahyu 13 menyebutkan bahwa 4 kerajaan ini adalah kombinasi dari beberapa kerajaan. And it is the same
beasts the same animals that are the kingdoms before it. Jadi binatang-binatang yang di Wahyu 13 adalah kombinasi daripada 4 kerajaan yang di Daniel 7. So it's logical that the beast of Revelation 13 is after the 4 beasts. Jadi sangat logis bahwa binatang di Wahyu 13 binatang terakhir dari kerajaan itu. So in Daniel chapter 7, it is described as a lion, which is Babylon. Di dalam Daniel 7 itu dijelaskan adalah singa yang artinya Babylon, A bear, which is Medo-Persia. beruang which is yang adalah Medo-Persia, A leopard, which is Greece. macan tutul Yunani, And the fourth one is a dreadful and terrible beast because you can't understand. It's a mixture. dan binatang yang terakhir itu sangat menakutkan dan dahsyat ya, karena sangat seram. So what Daniel describes as dreadful and terrible, John in Revelation describes more in detail. Jadi apa yang Daniel jelaskan mengenai binatang yang menakutkan, mendahsyatkan ini, di Yohanes menjelaskannya lebih detail. So we see in Daniel 7:7 that this last beast is different from all the beasts before it. Jadi di Daniel 7:7 ini menyatakan bahwa binatang itu sangat berbeda dari yang sebelum-sebelumnya. So why is all of this important? Jadi kenapa hal-hal ini semua sangat penting? Well, number one, it's coming more close to our time, so it's closer to us, right? It's important. Yang pertama, karena hal-hal ini sudah sangat dekat dengan waktu kita sekarang ini. And in Revelation 13, there's another beast that's going to come. Dan di dalam Wahyu 13 akan ada lagi binatang yang akan datang. And it's kind of going to be a copy of this fourth beast. Dan ini adalah refleksi atau kopi dari binatang yang keempat. So it's important for us to understand this fourth kingdom so that we will understand what's going to happen in our time. Jadi kita perlu memahami kerajaan keempat ini supaya kita memahami juga akan apa yang akan terjadi di dalam waktu kita ini. So this fourth beast, another beast comes up after the 10 divisions of the fourth beast. Jadi binatang keempat ini binatang yang muncul dari 10 tanduk. And for this other horn, we're going to see it's a little horn. For this other horn to get power, it has to subdue 3 of the 10 divisions of the Roman Empire. Jadi kerajaan ini akan muncul dari 10 tanduk. 10 tanduk, dari 10 tanduk ini akan mencopot, akan menghilangkan 3 jari darinya. So we know that after the 10 divisions of the Roman Empire, there was a destruction, an elimination of 3 kings or kingdoms. Jadi setelah Roma berkuasa, maka kita mengetahui, memahami bahwa ada 3 kerajaan yang benar-benar di bumi hanguskan, ditiadakan, dimusnahkan. And we know that was the Ostrogoths, the Vandals, and the Heruli. Dan kita mengetahui itu adalah seperti dari dahulu kita belajar mengenai nubuatan bahwa itu adalah kerajaan Ostrogoth, Vandals, dan Heruli yang sampai sekarang kita tidak tahu di mana keberadaan atau tidak ada sama sekali kerajaan So itu. there's only power that has fulfilled this prophecy. Jadi hanya ada satu kekuasaan yang memenuhi nubuatan ini. And that is the Roman Catholic Church. Dan itu adalah gereja Roma Katolik. And the Bible says it's a beast, meaning it's a kingdom.
Dan di Alkitab juga disebutkan bahwa binatang itu merefleksikan atau merujuk kepada kerajaan. But it's diverse, it's different than the first one, than Rome. Tapi sangat berbeda dengan hal yang pertama. So it is a political and a religious power. Jadi ini adalah kekuasaan politik dan kerajaan. And we know the reason why the Ostrogoths, the Vandals, and the Heruli were destroyed. It was because they did not accept the Trinity. Ya, kita mengetahui walaupun kita mengetahui akhir-akhir ini. Dulu ketika saya juga belajar mengenai nubuatan ini, kenapa Ostrogoth, Vandal, Heruli di bumi hanguskan, tidak ada satupun yang menyatakan kebenaran ini. Tetapi sekarang kita mengetahui mengapa ketiga kerajaan ini di bumi hanguskan, karena mereka menolak Trinitas. And so they were eliminated. Jadi mereka di bumi hanguskan. So the horns, it says here in Daniel 7:8, there came up among them a little horn. Jadi di dalam Daniel 7 ayat 8, bagaimana tanduk itu disebutkan tanduk lain yang kecil tumbuh dari tanduk-tanduk dahulu yang tercabut. And it plucks up 3 horns by the roots. Ya, jadi sudah mencabut tiga sampai ke akar-akarnya. Which means that they can never come back. They are totally eliminated. Ya, karena sudah tercabut dari akarnya, artinya tiga kerajaan ini, tiga tanduk ini tidak akan tumbuh lagi. And we see that happened in history, right? Kita lihat itu terjadi kan dari kisah sejarah juga. The other 10 kingdoms are still there. The other 7 kingdoms, are still there. Ya, 7 negara lain masih ada sampai sekarang. We know how the people look. Kita tahu bagaimana mereka kelihatannya. We know how what their languages are. Kita tahu bahasa mereka apa. English and Spanish and Portuguese. Yeah. We know these people and their languages. Yeah. Kita tahu Inggris, Spanyol, Portugis. Kita tahu juga bahasa-bahasanya mereka. But these 3, we don't know how they look. We don't know their languages. They were plucked up from the roots. Ya, tetapi tiga kerajaan tadi, Heruli, Vandal, Ostrogoth, kita tidak tahu bahasanya apa, di mana lokasinya. So let's review from the prophecy the 9 identifying marks of the little horn and see who exactly it is. We already mentioned it, but let's see if we can find it in the Bible. Ya, jadi kita akan melihat 9 tanda pengenal mengenai tanduk kecil ini. Kita udah lihat tadi beberapa, udah sebutkan beberapa. So it comes up among the 10 kings, telling us where it has to arise. Jadi muncul di antara 10 raja, ya. Muncul dari antara mereka sendiri. Ya. And since it comes up among them and it uproots 3, it has to be after them. Jadi karena ada di antara mereka, akan ada setelah mereka. So this power of the little horn has to be after 476 AD. Jadi tanduk kecil ini akan muncul setelah 476 Masehi. And it must be a small kingdom. The little horn, a small kingdom. Dan ini adalah tanduk kecil, sebuah kerajaan kecil. Was at the Vatican some years ago. Itu adalah Vatikan. And walked across the Vatican in 3 minutes. Apa yang akan melintas Vatikan hanya dalam 3 menit? Yeah. In other words, it's a very small country. Ya, itu hanya negara sangat kecil. It's a very small country, but it has a king, political power, everything.
Jadi negara ini sangat kecil yang hanya kalau kita melintasi dalam 3 menit sudah selesai kita kelilingi, tetapi memiliki kekuatan politik, kekuatan di luar politik juga yang bisa mempengaruhi seluruh dunia. Hmm. So the fourth mark, of course, it uprooted 3 kings. Jadi tanda keempat adalah bagaimana negara kecil ini bisa mencabut 3 kerajaan. So we know that the Roman Catholic Church did that. Kita tahu bahwa yang melakukan itu adalah gereja Rom Katolik. It would be diverse from the kingdoms before it, so it would be something new. Jadi ini sangat berbeda dengan beberapa kerajaan yang disebutkan sebelumnya. Jadi ini sistem atau bentuk pemerintahan yang baru. And we see that the kingdoms before the Roman Catholics, Babylon, Medo-Persia, Greece, and Rome, they all were pagan systems that more or less tolerated the religions in the world. Jadi kalau kita lihat 4 kerajaan sebelumnya, boleh saya simpulkan bahwa mereka masih sangat toleran. Mereka memang what is pagan, kafir, gereja-gereja kafir, tetapi mereka masih memiliki toleransi kepada orang-orang lain. But this new system, the Roman Catholic Church, is a political Christian system joined together. Tetapi kekuatan kali ini adalah kekuatan politikal dan kekuatan agama yang bersatu. And it will speak great words against God, which is blasphemy. Dan ini kerajaan kecil ini yang akan mengucapkan kata-kata yang sangat menghujat dan sangat sombong dan menghina Tuhan Allah. It would wear out the saints, means that it would persecute other Christians. Yang akan selanjutnya menganiaya umat-umat Tuhan atau menyiksa orang-orang kudus. It would think to change times and laws. Yang juga akan berusaha mengubah waktu dan hukum, khususnya hukum Allah. So we know that God's law was changed as well. Dan kita tahu bahwa ya, hukum Allah pun akan mereka rubah. So one of the second commandment is removed. Jadi hukum kedua akan digantikan. And the last commandment is split in 2. Dan hukum yang terakhir akan dibagi 2. So we have 10 commandments, but they're different in the Roman Catholic system. Kita memiliki 10 hukum, tetapi dalam Roma Katolik system akan sangat berbeda. And the Bible tells us how long it would rule. Dan Alkitab juga menyatakan berapa lama peristiwa ini terjadi. So we won't do all of the math here, but the Bible tells us in Daniel, it tells us 3 times in Revelation that it would rule for 1,260 years. Seperti kita ketahui dan kita pahami, kita pelajari yang lalu-lalu bahwa pemerintahan ini terjadi selama 1260 tahun. And so there is only one kingdom religious state that fulfills all of these marks in the prophecy. Jadi hanya satu kerajaan nanti yang akan menggenapi nubuatan tadi. So, who is the little horn of Revelation? Siapa binatang tanduk kecil itu di dalam Wahyu? It's clearly the papal Rome. Ya, sangat jelas ya bahwa itu adalah kepausan Roma. Now we're going to go back to Revelation soon. Kita akan kembali kepada Wahyu. To see now why is it important for us. Untuk memahami mengapa ini sangat penting untuk kita. But before that, let's look at a couple of these blasphemies that the little horn speaks.
Tetapi sebelum ke sana kita akan lihat bagaimana hal-hal yang menghina Tuhan itu terjadi. And these were not in the olden times. These are in our time. Ini bukan pada waktu yang lalu, tetapi ini saat kini. So it says here that the Pope is the vicegerent of Christ, King of Kings and Lord of Lords. Jadi Paus adalah wakil Kristus dan dia adalah imam selamanya, tetapi juga raja di atas segala raja dan tuan di atas segala tuan. And it says here that he is Jesus Christ himself, hidden under a veil of flesh. What a blasphemy. Ya, sungguh sangat menghinakan Tuhan ya, karena dia katakan juga adalah bahwa Paus bukan hanya wakil Yesus Kristus, tetapi dia adalah Yesus Kristus sendiri yang tersembunyi di balik tabir daging. Yeah. And also it says here that, of course, they have the power to forgive all sins. Dan ada juga bahwa bagaimana bahwa dia bisa mengampuni segala dosa. And the Bible is very clear that this is blasphemy, claiming to forgive sins. Dan ini sangat-sangat menghujat karena Alkitab katakan yang hanya bisa mengampuni dosa adalah Yesus Kristus. Another blasphemy that the Roman Church proclaims is the change of Sabbath to Sunday. Satu hal lain yang menyatakan bahwa Gereja Katolik, Roma Katolik sangat menghina, menghujat hukum Allah adalah bahwa mereka mengganti hari Sabat kepada hari Minggu. Yes. So all of these blasphemies that they have spoken help us to understand that this is the beast that we're talking about in Revelation. Jadi semua hal-hal yang sudah disebutkan tadi, bagaimana dia menghina hukum Tuhan, menghina Allah, adalah yang sedang terjadi di depan kita. So let's go back to Revelation. Kita kembali ke Wahyu, where this beast is very detailedly explained. Di mana binatang ini sangat detail dijelaskan. So we see the 7 heads of a lion. Kita lihat ada 7 kepala singa. We see the feet of a bear. Kita lihat badan yang dari beruang. The body of a leopard. Bodinya macan tutul. We see the 10 horns. Ada 10 tanduk. And the little horn that uproots these 3 here in the middle. Dan tanduk kecil yang mencabut 3 tanduk lainnya. All right, so Revelation tells us that the dragon gives him power. Oke, Wahyu menyatakan bahwa naga itu menyembuhkan lukanya. And the dragon is the devil. We find that in Revelation 20 verse 2. Naga itu adalah iblis. Kita mengetahui itu dari Wahyu 20 ayat 2. More identifying marks in Revelation is that there was a deadly wound given to this beast. Hal yang lebih dijelaskan oleh Wahyu adalah bahwa this deadly wound, luka yang membahayakan ini, So, and it happened exactly at the end of the prophetic time in Daniel and Revelation in 1798. Dan itu terjadi ketika di tahun 1798.
And the Bible tells us in Revelation that the deadly wound would be healed. Dan di Wahyu juga disebutkan bahwa luka yang mematikan atau yang membahayakan ini sembuh. And so many see this as the Lateran Treaty of 1929, when the Pope was given his territory back, his independence, and his city, Vatican. Ya, bagaimana kita lihat di tahun 1929 perjanjian Lateran ya, di mana perjanjian ini menyebutkan bahwa sebuah perjanjian yang menyatakan negara Kota Vatikan sebagai wilayah paus dan yang netral dan tidak dapat diganggu-gugat serta menjamin kemerdekaan politiknya. Jadi lukanya disembuhkan, dikasih, diizinkan di sini. Sebuah persetujuan kedua belah pihak mengenai hubungan gereja negara di Italia. Very good. So it says that all the world, Revelation 13, verse 4 to 6, that all the world worship the dragon, which gave power to the beast. Jadi kembali ke Wahyu 13 ayat 4 sampai 6, kembali ke Wahyu 13 ayat 4 sampai 6 ya, dan mereka menyembah naga itu karena ia memberikan kekuasaan kepada binatang itu, dan mereka menyembah binatang itu sambil berkata, siapakah yang sama seperti binatang ini, dan siapakah yang dapat berperang melawan dia? Dan kepada binatang itu diberikan mulut yang penuh kesombongan dan hujat. Kepadanya diberikan juga kuasa untuk melakukannya 42 bulan lamanya. Lalu ia membuka mulutnya untuk menghujat Allah, menghujat namanya, dan kemah kediamannya, dan semua mereka yang diam di sorga. Very good. So here we have information about this beast, right? And all of these things have happened. Dan kita sudah mengetahui ya bahwa semua hal itu sudah terjadi dan sedang terjadi juga saat ini. Very good. So it says here that just like with Daniel, this beast would make war with the Dan saints. sama seperti di dalam buku Daniel, di Wahyu 13 ayat selanjutnya juga bagaimana ini akan berperang melawan umat-umat Tuhan, orang-orang kudus ya. Orang-orang kudus akan disiksa. Yes. So we see that this new system of religion and politics together causes persecution. Jadi kita akan melihat bagaimana kekuasaan politik dan kekuasaan agama akan bersatu untuk berperang melawan orang-orang kudus, umat-umat Tuhan. But there is a promise in verse 10 that those who kill with the sword must be killed by the sword. Tapi ada janji di dalam Wahyu 13 ayat 10, saya bacakan, barang siapa ditentukan untuk ditawan, ia akan ditawan. Barang siapa ditentukan untuk dibunuh dengan pedang, ia harus dibunuh dengan pedang. Yang penting di sini ialah ketabahan dan iman orang-orang kudus. So we are called to be patient. Jadi kita diminta untuk apa? Tabah, tahan. Now, in Revelation 13, there is another beast that comes out of the earth. Sekarang di Wahyu 13 disebutkan ada binatang lain yang keluar dari bangsa-bangsa atau keluar dari laut. Which is interesting because after the deadly wound is healed, or during that time, there's another beast that is rising. And that is our time. So this now pertains to us. Jadi ini sangat berhubungan dengan waktu kita sekarang ini, karena setelah 4 binatang tadi yang keluar dari muka bumi, akan ada binatang baru yang keluar dari laut, ya. Dan ini adalah di waktu-waktu kita sekarang ini. Okay, thank you, brother. Read there Revelation 13, 11, and 12, please. Okay.
Wahyu 13 ayat 11 dan 12. Siapa binatang yang keluar dari bumi ini? Dan aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi. Ya, kita udah mengetahui tadi laut itu adalah merefleksikan penduduk bumi. Dan bertanduk dua sama seperti anak domba. Ya. Dan ia berbicara seperti naga. Dan seluruh kuasa binatang yang pertama itu, tanduk kecil, Katolik Roma, dijalankannya di depan matanya. Ia menyebabkan seluruh bumi dan semua penghuninya menyembah binatang pertama yang luka parahnya telah sembuh. So this other beast that will come up after Roman Catholicism would force everyone on the earth to worship the first beast, which is Roman Catholicism. Jadi setelah Roma Katolik, maka binatang ini keluar yang akan mendesak seluruh dunia untuk kembali menyembah binatang pertama, yaitu Roma Katolik. So the question is, which country, which kingdom or country around the time of the deadly wound in the French Revolution was rising to power, not in a populated area, but in a non-populated area? Which country? Jadi pertanyaannya sekarang adalah negara mana ini yang boleh dibilang areanya tidak berpenduduk, tetapi muncul di daerah dari yang tidak berpenduduk, negara kecil nih. It can't be China. Nggak mungkin Cina. It doesn't fulfill these prophetic marks. Ya, tidak memenuhi tanda nubuatan ini. It can't be Russia, also doesn't fulfill the marks. Tidak mungkin juga Rusia. It can't be Rome and Europe because it's not in that area, it's in a new area. Tidak juga Roma dan Eropa karena tidak digambarkan seperti itu. So again, there is only one country that fulfills this prophecy. Jadi kembali lagi, kayaknya hanya ada satu negara yang memenuhi nubuatan ini. It's the United States. Itu adalah Amerika Serikat. All right, read there please, brother, Revelation 13, 13, 14. Oke, saya akan baca Wahyu 13, ayat 13 dan 14. Dan ia mengadakan tanda-tanda yang dahsyat. Bahkan ia menurunkan api dari langit ke bumi di depan mata semua orang. Itu menurunkan api dari langit ke bumi itu boleh dikatakan persenjataan atom. Kemudian ayat 14, ia menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda yang telah diberikan kepadanya untuk dilakukannya di depan mata binatang itu. Dan ia menyuruh mereka yang diam di bumi supaya mereka mendirikan patung untuk menghormati binatang. Patung ke Roma, ya, satuan gereja dan negara. Yang luka, maksudnya yang luka oleh pedang namun yang tetap hidup itu. Very good. So according to the great controversy, according to Ellen White, jadi menurut Nyonya White dalam buku Kemenangan Akhir, the image to Rome, image untuk Roma, is the church-state union. Adalah penggabungan kekuasaan agama dan negara bersatu. That in Ellen White's time, people would say, "Oh, she's crazy." Itu waktu zaman Nyonya White banyak orang bilang, dia sudah gila. But today it is happening. Tetapi di depan mata kita sekarang ini itu terjadi. The Republican Party has written a 900-page book. Partai Republik di Amerika sudah mengeluarkan satu buku sejumlah 900 halaman. And they want their presidents, whoever wins, to implement the things in this book.
Dan mereka menginginkan bahwa presidennya nanti akan mengimplementasikan dari 900 halaman rekomendasi mereka ini. And one of the things is Sunday worship. Dan salah satunya dari 900 halaman itu adalah perbaktian di hari Minggu. So where is the line where a government can make laws that are okay, but then some laws are not okay? What is the line? What is the difference? Apa perbedaannya ya, di mana negara bisa bikin aturan dan masyarakatnya bisa mengikuti? Di mana kaitannya? And we can learn the answer from a little bit of history from our church. Dan kita boleh mendapat jawabannya dari sejarah dari gereja kita. In the late 1800s, there were movements in the United States to bring in Sunday laws in the United States. Sejarah di tahun 1800-an bagaimana di Amerika mereka berusaha untuk membawa undang-undang hari Minggu. And two of our champions, Wagner and Jones, dua dari saudara kita, Wagner dan Jones, E.T. Jones, they wrote a lot about this movement and what they said against it. Mereka banyak menyebutkan mengenai hal-hal ini, pergerakan ini dari tahun 1800-an lalu. I believe it was Jones that even went to the Congress and spoke against the Sunday laws. Dan saya percaya bahwa salah satunya E.T. Jones yang ikut datang ke Kongres dan menentang mengenai undang-undang hari Minggu ini. And it has to do with the image to Rome. You see, when a country implements laws about the first 4 commandments, they have gone too far. Jadi ketika satu negara berusaha untuk mengimplementasikan, merubah hukum bagian pertama, 4 hukum pertama, bahwa ini udah sangat salah, udah sangat jauh menyimpang dari firman Tuhan. A country can make laws about killing and stealing and adultery and whatever they want. That's fine. Satu negara bisa membuat satu hukum atau aturan mengenai bagaimana hukuman terhadap pencurian, pembunuhan, dan lain sebagainya, nggak masalah. But when they tell us who to worship, how to worship, and when to worship, they are touching the first 4 commandments. Tetapi bila mana mereka sudah mulai mengatur siapa yang akan disembah, kapan disembah, hari penyembahannya, maka ini akan mengeliminir 4 hukum pertama, mengenyampingkan 4 hukum pertama. But this is what Rome does. Tetapi inilah yang Roma lakukan. And the Bible tells us, and we see it happening, that America will do the same thing. Dan kita melihat, mengetahui bagaimana Alkitab menyatakan, dan kita lihat sekarang Amerika melakukan hal yang sama. They will soon implement laws concerning worship. Mereka segera akan menerapkan undang-undang ini untuk berbakti di hari Minggu. And it's not even God's laws, it's Rome's laws, because that's not even in the Bible, right? It's man-made law. Jadi ini bukan hukum Tuhan yang mereka akan implementasikan nanti. Karena yang mereka akan implementasikan adalah undang-undang untuk berbakti pada hari Minggu. Dan itu bukan undang-undang Tuhan. So, we are facing a very serious time. Jadi kita sangat-sangat
berhadapan dengan waktu yang sangat serius. The Bible tells us that America will compel all the world to worship the Roman system, Roman Catholic system. Jadi, Alkitab menyatakan bahwa Amerika akan satu saat menggabungkan semua negara, mengarahkan semua negara untuk berbakti kepada Roma Katolik. Let us read now Revelation 13:15 to 17. Kita akan baca Wahyu 13 ayat 15 sampai 17. I read the verse, Pastor. Yes, sir. Dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu, sehingga patung binatang itu berbicara juga dan bertindak begitu rupa, yaitu memaksa hati nurani dengan memberlakukan hukum agama, sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Ayat 16, dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda. Tandanya apa? Kepatuhan hari Minggu. Pada tangan kanannya atau pada dahinya. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual. Ini kontrol moneter ya. Selain daripada mereka yang memakai tanda itu. Tidak bisa membeli menjual selain memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. So, how is it that they're going to compel the world? Bagaimana dia akan menggabungkan seluruh dunia? By controlling what we can buy and what we can sell. Dia akan mengontrol apa yang dapat diperjualbelikan. We don't know exactly how they're going to do it, what exactly the name of the beast or the number. We know that the mark is Sunday, but they're going to implement things, the name, the mark, and the number in a way that if you do not accept, you can't buy or sell. Kita tidak tahu bagaimana sistem dan prosedur yang mereka akan lakukan kemudian, tetapi sepertinya mereka akan mengontrol sesuatu yang dimana kalau kita tidak mengikuti sistem dan prosedur mereka, kita tidak dapat ikut dalam transaksi jual beli. So, what are we going to do when they come and they start to force us? We can't buy food, no more internet, no more electricity. What are we going to do? Jadi apa yang akan kita lakukan nanti bila terjadi ketika kita tidak memiliki akses internet lagi, tidak bisa jual dan beli lagi, tidak bisa beli makanan mungkin. We need to prepare our hearts, our minds for the time ahead. Kita harus mempersiapkan hati, pikiran kita untuk masa depan yang akan kita hadapi. It could be sooner or later, but we need to be prepared to do whatever it takes to be loyal to God. Cepat atau lambat, kita harus bersiap. Tetapi yang paling utama adalah kita harus lebih setia kepada Tuhan Allah kita. And so, the 666, well, all of these things here add up to 666. Jadi seperti kita lihat di sini bahwa ini akan kalau dijumlahkan jumlahnya akan jadi angka 666. Yes. And there's something else interesting concerning the 666, and we're going to finish up with this. Kita akan selesai ini, tapi ada hal menarik mengenai 666 ini atau 6666 ini. In Revelation 18, we have the fall of Babylon. Di dalam Wahyu 13 kita mengetahui adalah kejatuhan Babylon.
And the fall of Babylon is characterized by everyone, the whole world is lamenting Babylon. They're crying because of Babylon. Kita mengetahui To be bagaimana sad. jatuhan Babylon itu sebuah ratapan. And what are they lamenting about this system, this world system? Apa yang mereka ratapi mengenai sistem dunia ini? The traveling, the buying of all of the goods, pembelian barang-barang, perfumes and the clothes and all the different types of food. Ya, semua parfum, baju, dan makanan. All of this will come to an end. Semua ini akan berakhir. And it's interesting that the number of the beast is 666. Dan sangat menarik bahwa jumlah angka dari binatang itu adalah 666. You know, it's interesting in the Old Testament when the Bible is talking about amount of things, it usually rounds up the number. I don't know if that makes sense. Kalau di Perjanjian Lama kita belajar mengenai satu jumlah, maka rounds up akan dibulatkan ke atas. Yeah. But there is one number in the Bible that is a very precise number. Tapi ada satu angka di Alkitab yang sangat-sangat tepat. And it is the amount of money that Solomon received yearly during his reign. Dan itu adalah uang yang diterima Raja Soleman ya pada masanya. And it was 666 talents. Dan dia menerima itu, Raja Soleman itu menerima 666 talenta. This is just an idea. Ini hanya satu pemikiran saja. This number of a man in Revelation 13, could it be the number of Solomon? Ini angka 666 di Wahyu 13, apakah serupa juga dengan apa yang diterima oleh Raja Soleman? In other words, the price of a man. Harga, dengan kata lain, harga daripada seorang manusia. The image of the beast that we will most likely live in will impose laws and take away everything that we own, financial, goods, everything. Jadi implementasinya bagaimana tanda binatang ini akan berkuasa untuk menarik, menyita semua apa yang kita miliki sekarang ini. This number 666 represents not only the names of this system, Rome, Ecclesia, Vicarius Filii, but also the greed and love of money of the world and Babylon. Jadi angka 666 ini bukan hanya ini ya, menggambarkan bahwa ini adalah sifat kerasukan, ketamakan yang akan menyita semua aset kita, harta kita yang kita miliki. Are we going to trust God enough to supply everything we need? Apakah kita akan percaya kepada Tuhan untuk memberikan segala sesuatunya? Or are we going to give in to the pressure and accept the number of the man? Atau apakah kita akan terima tanda dari manusia itu? And this is what the Sabbath and Sunday will represent. Inilah yang melambangkan hari Sabat dan hari Minggu yang menjadi perbedaan.
if you accept the Sabbath, Jika kita menerima Sabat, you are telling the world, I trust the Lord God. kita akan menyatakan bahwa saya percaya Tuhan Allah. I am not bound to what Babylon can offer me. Saya tidak terikat dengan apa yang Babylon atau dunia berikan. The money and the good life and the internet I'm not bound to that. I can lose that. I want Christ. Kita tidak akan terikat kepada internet, semua yang mewah-mewah dari dunia, tetapi kita akan percaya kepada Tuhan Allah. We accept the 666 or Sunday. Jika kita terima angka binatang itu 666 atau hari Minggu, we will express that we do not trust the Lord, but we trust in man. kita akan menunjukkan bahwa kita tidak percaya kepada Tuhan, tetapi kita percaya kepada manusia. And so concerning the mark of the beast, on this little comparison here, we won't read it, but at the bottom it says, Sunday is our mark of authority. So we don't have to guess what is the mark of the beast. The Roman Catholic Church tells us that it is Sunday. Jadi dari dua perbandingan ini, kita nggak perlu baca semua, tetapi bottom line-nya pada dasarnya adalah tanda, kita tidak perlu tahu tanda binatang itu apa, tetapi yang jelas Roma Katolik katakan bahwa hari penyembahan itu adalah hari Minggu. So let's read this warning that the Bible gives to those who receive the mark, the image of the beast. Revelation 14:9 and 10. Kita akan baca peringatan paling serius yang terdapat di dalam Wahyu 14 ayat 9 dan 10. Dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga, menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring, "Jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, maka ia akan minum dari anggur murka Allah yang disediakannya tanpa campuran dalam cawan murkanya, dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata anak domba." Let us be faithful, brethren. Mari kita, saudara-saudara, untuk lebih setia kepada Tuhan. Ellen White tells us that the time of trouble is coming upon us. Ellen White katakan bahwa waktu atau masa kesesakan besar sudah di depan mata kita. And some of us are too indolent. That word means lazy. We are too lazy to get that experience that we need to go through the time of trouble. Beberapa mungkin di antara kita boleh dikatakan seperti malas untuk menghadapi, atau bukan hanya malas, mungkin cemas, takut untuk menghadapi satu masa kesesakan yang sama sekali kita belum pernah alami. Let us not be lazy. Let us learn who Jesus is. Let us spend time getting to know Jesus. Jadi mari kita untuk tidak merasa malas, tidak malas, bukan untuk nubuatan, tetapi mempelajari siapa Yesus itu. Let us fall in love with Jesus so much that nothing that Babylon has to offer will take us away from Jesus. Ya, mari kita fall in love, jatuh cinta kepada Yesus lebih banyak sehingga kita bisa mengabaikan dunia. This is just another quote. I'd like to end with this one, right? Ya. That and the last line, it says, "This is the condition in which those must be found who shall stand the time of trouble." What is that condition? Where
nothing of the world can be found in us. Ya, inilah satu kondisi terakhir, sebagai kutipan terakhir, bagaimana situasi kita yang seharusnya pada saatnya nanti, ya, bagaimana seharusnya keadaan kita yang akan tetap berdiri teguh pada waktu time of trouble ini atau pada waktu kesesakan ini terjadi. So may the Lord help us, brethren, to keep our eyes, watch and be ready, right? Keep awake to what's happening, not in fear, but in preparation for Jesus' soon coming, right? Jadi When I see these things happening, I get excited, and at the same time, I know we have to gain an experience that we need. Jadi saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, nasihat atau khotbah saat ini mengajarkan kita bukan untuk cemas atau kena ketakutan, tetapi lebih kepada kesenangan. Karena apa? Karena kita memiliki Yesus yang akan membuat kita tetap bertahan, berdiri teguh ketika masa kesesakan ini nantinya terjadi. Yes. So I'd like to end with prayer. Let us bow our heads. Mari kita tutup dengan doa. Our Heavenly Father, we thank you for your mercy upon us. Bapa kami di surga, kami bersyukur dan berterima kasih atas berkat Tuhan pada saat ini. All of this information in the Bible is just mercy, so that we will know what is happening and what to do. Semua yang kami pelajari dari informasi Alkitab saat ini adalah satu berkat yang mempersiapkan untuk masa-masa kepicikan itu. Besides that, you give us the spirit of prophecy. Dan selain itu, Engkau telah memberikan buku-buku roh nubuat. Lord, we pray that we may be found faithful. Tuhan, kami berdoa supaya kami boleh tetap setia. Turn our hearts away from this world. Alihkan hati dan perhatian kami dari dunia ini. From the things of Babylon that will be used to force us to accept the mark of the beast. Dari hal-hal Babylon yang akan menghancurkan kami kepada tanda binatang itu. Help us to look forward for eternal life and for your second coming. Tetapi tolonglah kami juga untuk fokus kepada hidup kekal yang Engkau berikan. Be with our brothers and sisters in Indonesia. Bersamalah dengan saudara-saudara kami yang ada di Indonesia. May they burn with a fire within to live for you and to share this message. Biarlah kami tetap memiliki semangat kerohanian yang membara untuk hidup bersama Tuhan Yesus. Help us, Lord, to be faithful until the end. Dan biarlah Engkau menolong kami untuk tetap setia sampai pada akhirnya. In Jesus' name, amen. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amen.